Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana. Allahumma alhimna shawaba jannibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina salatu wassalamu wa hasinu bihalana al-akhlaq wa ala alihi wa sallim. Nah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Azkar. Kita sampai di bab du'a'i ba'da tasyahudil akhir. Bab doa setelah tasyahud akhir. Kemarin sudah selesai sholawat di tasyahud akhir, lalu kemudian doa tasyahud akhir. I'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhiri masyru'un bila khilaf. Tahuilah bahwasanya doa setelah tasyahud akhir itu disyariatkan tanpa ada perbedaan ulama. Ya, kalau kita membaca doa setelah tasyahud akhir itu sudah ngikutin apa arahan para ulama. Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahum at-tasyahhud. Thumma qala fi akhirih thumma yatakhayyaru min ad-du'a wa fi riwayatil Bukhari a'jabahu ilaihi wa yad'u wa fi riwayatin li Muslim thumma yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat bacaan tasyahud. Lalu kemudian Nabi bersabda di akhir tasyahud, lalu seseorang itu memilih doa-doa yang ia kehendaki. Dalam riwayat Imam Bukhari, jika ada sesuatu yang mengagumkannya maka seharusnya ia berdoa. Dalam riwayat Muslim, kemudian seseorang itu kalau sudah selesai dari tasyahud ya dia memilih daripada apa yang perlu ia minta kepada Allah. Wa'lam anna hadha ad-du'a mustahabun laysa biwajibin. Wa yustahabbu tatwiluhu illa an yakuna imaman. Wa lahu ayad'u bima syaa min umuril akhirati wad dunya. Wa lahu ayad'u bid-da'awatil ma'thurah wa lahu ayad'u bid-da'awatin yakhtari'uha wal ma'thuratu afdal. Thumma al-ma'thuratu minha ma warada fi hadzal mawtin wa minha ma warada fi ghairihi. Wa afdaluha huna ma warada huna. Nah, ketahuilah bahwa doa apakah lantas wajib? Lantas wajib doa doa setelah tasyahud itu wajib enggak, tapi hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, dan disunahkan memperpanjang doa setelah tasyahud, kecuali dia jadi imam ya. Kalau imam jangan panjang-panjang gitu, itu doa secukupnya aja. Nah, kita doanya doa urusan apa nih? Boleh doa aja apa aja, urusan dunia kayak urusan akhirat atau enggak apa-apa. Nah, dan seyogyanya semuanya lagi dia membaca doa-doa yang maksurah, doa-doa yang memang langsung dari Nabi. Atau dia itu membuat doa yang ia kehendaki tapi pakai bahasa Arab gitu. Misalnya doanya Allahumma ja'alna minas sholihin misalnya, atau Allahumma, ya pokoknya doa-doa yang memang dia itu bikin doa sendiri itu enggak apa-apa. Tapi doa yang langsung dari Nabi yang diajarkan oleh Nabi itu yang lebih afdol. Nah, yang doa yang diajarkan Nabi itu disebutkan di kitab ini dan ada yang disebutkan di kitab yang lain juga. Tapi Imam Nawawi menunjukkan bahwa doa yang disebutkan di sini itu yang lebih afdol. Wasabada, apa itu doa-doanya? Doa yang maksurah tadi. Wasabada fi hadzal mawdi' ad'iyatun katsirah. Minha ma rawainahu fi sahihayil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud al-akhir falyata'awwadz billahi min arba', min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal." Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika seorang selesai daripada tasyahud akhir, adalah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan dajjal. Begitu. Jadi 4 itu ya kalau doa meminta perlindungan itu dari neraka jahanam, dari adab kubur, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, kemudian dari keburukan ad-dajjal. Rawahu Muslimun fi min turuqin katsirah wa fi riwayatin minha idza tashahhada ahadukum fayasta'id billahi min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau tadi riwayatnya Imam Bukhari hanya menganjurkan untuk meminta perlindungan, tapi kalau di riwayatnya Imam Muslim ini dengan diajarkan redaksinya, bacaannya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kemudian Imam Nawawi meriwayatkan dari Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. Ya Allah, saya meminta perlindungan dari Engkau dengan Engkau dari siksa kubur, dari fitnah dajjal, dari fitnah hidup dan mati, dan saya meminta perlindungan dari Engkau yaitu dari dosa, dari berbuat dosa, gitu. Atau dari hormul mal, al-makram itu hormul mal. Wa rawaina fi sahihi Muslimin al-Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yaqulu baina at-tasyahhud wa at-taslim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Yang Nawawi meriwayatkan di Sahih Muslim tadi meminta perlindungan dari fitnah dajjal, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, lalu kemudian dari neraka jahanam, gitu, pedihnya neraka jahanam. Nah, sekarang ini doa yang lain, versi yang lain dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW ketika berdiri menuju sholat, ketika menunaikan sholat, itu akhir atau bacaan yang dibaca oleh Nabi saat tasyahud dan sebelum salam, yaitu Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku apa-apa yang telah lalu ataupun atas apa-apa yang akan datang, dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan dilakukan, atau yang aku samarkan dan aku perlihatkan, atau apa yang saya telah berlebihan, gitu. Dan engkau dan wama anta a'lamu bihi ini, dan tidaklah engkau itu wama anta a'lamu bihi minni, engkau adalah yang maha mengetahui, antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr bin As an Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Imam Nawawi meriwayatkan di Sahih Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Amr bin As dari Abu Bakar bahwa sahabat Abu Bakar itu pernah berkata kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku doa yang saya baca di sholat. Lalu kemudian
Nabi menjawab, bacalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hakadha dhabbatnahu dzulman katsira fi sa'il musallasah fi mu'dhamir riwayat. Fi ba'd riwayati Muslim kabiran bil ba'il muwahhadah wa kilahuma hasan fa yanbaghi ay jum'a bainahum fa yaqulu dzulman katsiran kabira. Nah, ada yang mengatakan katsira, ada yang Allahumma inni dzalamtu dzulman katsira atau kabira, ada riwayat. Nah, boleh digabung juga Allahumma inni dzalamtu dzulman katsiran kabira. وقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة وهو استدلال صحيح فإن قوله في الصلاة يعم جميعها ومن موطن الدعاء في الصلاة هذا الموطن. Nah, kemudian apa namanya menjelaskan Imam Bukhari di kitab sahihnya dari Imam Baihaqi dan selainnya, yaitu bahwasanya hadis ini untuk doa di akhir sholat. Kenapa? Karena tempat doa di dalam sholat itu ya yang ada doa dengan doa yang bebas atau doa dengan yang maksur tadi. Itu tempatnya ya sebelum salam atau setelah tasyahud. Selain itu ya enggak disunahkan. Warawai Nabi isnadin sahihin fi sunani Abi Dawud an Nabi Salihin Taqwan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, "Kaifa taqulu fi shalah?" Qala atashahhadu aqulu Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Amma ini la usinu dandanataka wa la dandanata Mu'adz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haulaha nudandin." Ad-dandanatu kalamun la yufham ma'na. Wa ma'na haulaha nudandin ay haulal jannati wan nar. Ay haula mas'alatihima ihdahuma su'alu talab wa thaniyatu su'alu isti'adah wallahu a'lam. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, apa yang kamu baca saat sholat? Lalu orang tersebut menjawab, saya membaca tasyahud, kemudian saya membaca doa, ya Allah, saya meminta kepada engkau surga dan saya berlindung kepada engkau daripada neraka. Gitu. Karena aku itu nggak baik dalam dalam berkata-kata yang nggak jelas gitu. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab bahwa nanti kita di sekitaran surga itu kita haulaha nudandin gitu loh. Saya selalu kalau kedengaran surga Nabi itu meminta, kalau kedengaran neraka Nabi itu berlindung kan itu. Maksudnya karena adanya surga dan neraka itulah kita meminta dan meminta agar dimasukkan ke surga dan meminta perlindungan daripada api. Wa mimma yustahabbu du'a fi kulli mautin Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wa ghina. Ini beliau menambahkan bahwa selain doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi tadi, ada doa yang disunahkan dibaca di setiap keadaan atau di setiap tempat, yaitu doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta kepadamu ampunan dan ya afiah, kesehatan zahir dan batin. Lalu kemudian ya Allah, saya meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, perlindungan diri dan juga rasa sumugih, rasa cukup. Allahu a'lam. Nah, ini yang perlu kita baca terus-terus dengan menghadapi fitnah di akhir zaman ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afiyah. Semoga bermanfaat. Kita mulai sedikit lagi kembali untuk mengkaji kita bahas azkar. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum.